di dalam Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan Bible reading kontekstual pada pagi hari ini. Hari ini kita masuk di Kejadian 34. Kejadian 34. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya dari Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hamor, orang Huri, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Dia cinta kepada gadis itu, lalu menyenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hamor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tapi anak-anak ini ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hamor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hamor kepada mereka itu. Hati Sikem anakku menginginkan anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hamor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkata mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hamor dan Sikem anak Hamor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hamor dan Sikem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hamor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hamor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi.
Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Ya, terima kasih. Kita membahas di Kejadian pasal 34. Ini satu kisah yang cukup dilematis ya. Jadi yang jarang terjadi, tapi ya akhirnya Tuhan izinkan terjadi. Pada bagian awal kita melihat bagaimana si Dina ini keluar dan berjalan-jalan di antara perempuan-perempuan di negeri itu ya, di tempatnya si Sikem ini. Dan kelihatannya dia mungkin tidak melihat atau kurang memperhatikan sejarah bagaimana neneknya, buyutnya ya, si Sarah sama kasusnya si Ribka ketika mereka di negeri asing, dan ternyata yang orang asing ini mengingini mereka. Dan sepertinya Dina ini juga bukan tidak cantik, mestinya dia juga cantik karena Sikem begitu tertarik gitu. Jadi dia agak sembrono juga jalan-jalan di tempat di negeri asing sendirian, dan ya singkat cerita ada cowok yang tertarik namanya Sikem, orang heavy, dia jadi keluarga yang terhormat, si bapaknya namanya Hemor ini, dan serta-merta dia melakukan pelecehan ya. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah orang percaya tidak bisa diperkosa gitu ya? Kita bisa melihat kasus-kasus di Perang Dunia Kedua itu banyak gadis-gadis Kristen juga diperkosa. Ini satu kenyataan bahwa dunia ini memang sudah ngeri gitu ya, sehingga orang berkosa orang merasa tidak bersalah. Kali ini kita bisa melihat bagaimana sikap si Sikem ini. Jadi setelah dia selesai berkosa, tidak minta maaf, tidak melakukan apa-apa, tapi justru ya ayat yang ketiga kita lihat, tetapi terikatlah hatinya dengan Dina, ya, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu ia menenangkan hati gadis itu. Bahkan dia minta ayahnya, ambilkan gadis itu untuk menjadi istriku. Ini satu tindakan yang aneh gitu ya, tapi ya dia taunya seperti itu ya. Ini anak pejabat, anak orang terhormat, anak orang kaya yang juga dimanja, sehingga apa yang dia inginkan harus digenapkan ya, yang harus dipenuhi. Sehingga ketika dia suka cewek ya, dia langsung diperkosa, dan dengan tenangnya aja dia bilang ke bapaknya, dia minta agar gadis itu menjadi istrinya gitu. Dan dengan polosnya juga dia minta kepada si Dina agar dia mau menjadi istrinya. Ini aneh. Kita bisa ingat juga peristiwa si Amnon dan Tamar ya. Kalau bedanya mereka, Amnon ini selama berkosa dia benci setengah mati, tapi kalau dia berkosa dia cinta setengah mati ya. Tapi semuanya tetap sama-sama buruknya karena diawali dengan hal yang tidak baik. Tapi juga kita melihat bagaimana sikap bapaknya Hemor ini juga, dia tidak memarahi anaknya, bahkan Hemor malah menuruti keinginan anaknya. Dia pergi mendapatkan Yakub dan dia minta kepada Yakub, ya, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Ini aneh juga ya. Dan biarlah kita mengambil, biarlah gadis-gadis kamu dengan gadis kami gitu ya, tinggallah pada kami yang cukup luas. Jadi bapaknya ini tidak memarahi anaknya,
tapi dia malah mengikuti apa kemauan anaknya. Nah, ini juga tanda-tanda orang yang mungkin merasa semuanya bisa diselesaikan dengan uang ya, dengan harta. Maka dia tawarkan tempat kami luas, silahkan kalau masuk. Bahkan si Sikem juga mengatakan kepada Yakub ya dan kakak-kakaknya, ialah kiranya aku mendapatkan kasihmu, akan berikan kepadamu apa yang kamu minta. Nah, ini pada anak ya, dia kan hartanya kan milik orang tua, tapi dia berani katakan itu. Bahkan dikatakan walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahal seberapapun banyaknya, ya, aku akan berikan apa yang kamu minta. Ya, tetapi berikan gadis itu kepadaku menjadi istriku. Dan ini juga kita melihat anak sama bapak ini sama saja ya, merasa bahwa semua bisa selesai dengan uang. Masalah kehormatan akan diselesaikan dengan uang. Konsep pernikahannya uang, dan nampaknya si anak ini juga ketika bermasalah di rumah, orang tuanya paling juga ngasih uang ya. Orang tuanya terlalu sibuk, anaknya minta ini itu daripada rame gitu ya. Dan uang menjadi satu solusinya. Mungkin terjadi juga ya dari ini. Nah, bagaimana dengan sikap dari keluarga Dina? Ya, si Yakub ya kita melihat dia cukup bijak. Ketika hal itu dengar Yakub bahwa Sikem dicemari Dina, tetapi anak-anak masih di padang gurun, maka dia diam dulu. Di sikap yang positif, tidak terbawa emosi, ya juga tidak langsung nuntut. Kalau orang tua sekarang kan, wah ini anak saya sudah diperkosa, yang berkosa atau yang menghamili harus menjadi suaminya. Ya, ini satu langkah-langkah yang tidak bijak tentunya. Jelas dia memperkosa maksud menjadi suami anaknya. Tapi ini di kalangan masyarakat sering terjadi ya. Dia harus bertanggung jawab, dia harus menjadi suaminya. Tapi kita melihat si Yakub dia tidak menuntut itu. Dia mendiamkan, dia tunggu anaknya pulang gitu ya. Ini saya pikir satu langkah yang cukup baik. Nah, anak-anak Yakub, anak-anaknya yang berbeda ya. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dia mendengar peristiwa itu, dia sakit hati dan sangat marah. Ya, karena Sikem dinodai ini respon anak-anaknya, dia sangat marah. Lalu anak Yakub menjawab ini Sikem dan kepada Sikem ya, yaitu dengan ibu muslihat karena adiknya dicemari ini. Dia katakan begini, kami tidak dapat memberikan adik kami ya, dari permintaannya tadi kepada seorang laki yang tidak bersunat. Alasan itu ia jadikan karena itu menjadi aib gitu ya. Hanya dengan syarat ini dia mengajukan syarat, kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan ini, kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Ya, saudara, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi anak Yakub ini menipu mereka ya, dan dengan tipu muslihatnya gitu ya, dia menipu dan nampaknya masalah di keluarga juga menjadi frame of reference di dalam pemikirannya. Ketika dia mendengar bapaknya juga pernah menipu gitu ya, maka anaknya ini mendapat penteladanan yang kurang bagus, sehingga dengan kasus yang seperti itu dia dengan sengaja menipu ya. Dan anehnya juga si Hemor Sikem ini karena ya cinta itu buat orang jadi gelap mata gitu ya. Jadi ya sudah, apapun mau dibayar, kalau sudah seperti itu ya dia lakukan. Jadi Hemor dan Sikem ini langsung ya menyetujui usul dari anak-anak Yakub ini, terutama kan si Simeon dan Lewi ya, karena Simeon dan Lewi ini kan saudaranya Dina yang satu ibunya itu Lea. Jadi dia yang paling marah dan paling ingin balas dendam. Nah, dengan demikian maka Hemor dan Sikem ini pergi, dan karena dia seorang yang dikenal dengan baik,
orang terpandang di situ, maka dia mencoba juga membuat satu manipulasi yang cukup ngeri juga ya. Dengan jabatannya ini dia mengumumkan sesuatu tapi punya maksud lain. Dia katakan orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah tinggal di negeri ini dan menjalani dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas, maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Ini ajakan dari Hemor dan Sikem. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semua itu akan menjadi milik kita? Ini satu ya narasi yang menarik untuk maksud pribadi dan menyalahgunakan ya. Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Jadi dia melakukan ini tapi dengan kepentingan pribadi, tapi seolah-olah itu untuk kepentingan bersama. Nah, karena mereka orang yang terhormat, maka tanggapan orang banyak itu juga. Maka usul Hemor dan Sikem didengar mereka dan mereka berkumpul, lalu mereka mengikutinya. Jadi mereka semua disunat. Ya, jebakan dari tipuan si anak-anak Yakub ini ternyata berhasil. Akhirnya mereka mau disunat semuanya, yang laki-laki, dan setelah 3 hari, jadi 3 hari setelah penyunatan, karena tidak pakai bius mungkin ya, sehingga di hari yang ketiga itu sakit-sakitnya ya. Jadi di dalam kondisi yang sakit-sakitnya ini mereka melakukan tindakan, yaitu datanglah 2 orang Yakub, yaitu Simon dan Lewi, ini kakak Dina yang paling merasa bertanggung jawab gitu ya. Dia masing-masing bawa pedang dan menyerang kota itu dengan tidak takut. Dia bunuh setiap laki-laki ya, karena setiap laki-laki pas lagi sakit-sakitnya, jadi tidak mungkin bisa melawan, semua dibunuh. Jadi dibunuhnya mereka dengan mata pedang, termasuk si Hemor dan Sikem, semuanya dibunuh. Dan kemudian bukan sekedar membunuh, tapi mereka juga merampas ya, lalu menjarah karena adiknya itu gitu ya. Bahkan ya ini kambing, domba, lembu, keledai dan semuanya, termasuk perempuan dan anak-anaknya dibawa semuanya. Ini satu peristiwa yang mengerikan ya. Jadi kesalahan satu orang ya, kalau mau adil harusnya 1 orang saja yang dimasalahkan, yaitu si Sikem. Tapi emosi yang berlebihan ini akhirnya berlandaskan dendam, maka seluruh kota bahkan semuanya dirampas, dan ya ini satu tindakan yang mengerikan. Bagaimana tanggapan Yakub melihat itu semuanya? Yakub katakan, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini ya. Karena di sana juga bukan hanya penduduk dari orang-orang Sikem ini ya, ada orang Feris, ada orang Kanaan ya. Jadi nama si Yakub ini tercemar di situ. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka nanti menyerang kita, pasti kita akan kalah gitu ya. Jadi ini tindakan yang tidak bijak, hanya mementingkan ego dan akhirnya tidak berpikir panjang. Yang merasa mesti menang ya, menang dengan kelompok yang diserang, tetapi citra di hadapan bangsa-bangsa yang lain, nah ini sangat buruk. Dan kalau mereka akhirnya juga ikut marah, maka si Yakub mengingatkan, wah ini tidak baik ya. Tapi mereka mengatakan anak-anak ini, mengapa adik kita diperlakukan demikian? Ya ini satu jawaban yang tidak kuat sebenarnya. Amanat teks yang kita bisa lihat adalah ya bagaimana hidup bijak di dunia, dalam arti ya dunia tidak sempurna, kita hidup sempurna ya. Mereka punya etika yang seperti itu, harusnya waspada ya dalam situasi kondisi. Ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa darahnya orang Kristen itu halal, jadi mau dibunuh, diperkosa juga tidak berdosa. Nah ini kita harus hati-hati di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, orang tua harus berani menegur dan mendisiplin anaknya bila melakukan hal yang tidak baik ya. Kalau tidak, kita bisa lihat gambaran Sikem ini. Pentingnya pendidikan keluarga, terkhusus dalam hal penteladanan. Ada penelitian bahwa 75% ya, karena kadang kan meniru kondisi keluarga. Pada saat mengalami dia nggak setuju, tapi akhirnya dia akan meniru itu pada waktunya.
perlu berhikmat dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kondisi kecewakan dan marah. Hati-hati dalam kondisi marah, kadang-kadang tidak terkendali. Aplikasi praktis, sudahkah saya atau saudara hidup dengan berhikmat, bijak? Sudahkah saya dan saudara berani mendisiplin anak jika mereka bertindak yang tidak benar? Sudahkah saya dan saudara memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita? Dan sudahkah saya dan saudara mengambil keputusan dengan bijak dan berhikmat dalam kondisi kecewa dan marah? Hanya firman Tuhan ini memberikan satu pembelajaran buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita sambut dengan satu lagu, Ku Menyembah. Menyembah dalam kudus hadirat, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah Yesus. Menyembah dalam kudus hadirat, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
pagi ini kami terus melihat bagaimana perjalanan anak-anak Yakub dan terus menerus ada dalam pimpinan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah semuanya taat pada kebenaran firman Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami masing-masing. Biarlah kami diberi hikmat Tuhan, supaya setiap pengambilan keputusan apa yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan terus sertai kami dan berkati semuanya dengan berlimpah-limpah, supaya semuanya jadi berkat, hidup dalam damai, sejahtera, sukacita, sejahtera yang dari Allah menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Perlindungan Tuhan itu nyata, supaya kami sehat tanpa kesakitan dan hidup memuliakan Tuhan tanpa dosa, dan dijauhkan yang jahat, malapetaka, pencobaan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.